Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mr. Fikri gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa nih, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ngapunten mengganggu waktunya jenengan yang Yeah. biasanya waktu untuk istirahat, untuk kerja. Saya ganggu untuk mewawancarai sebentar, nggak apa-apa nggih? Nggih. Oke. Mohon maaf, ini ada tugas dari guru penggerak sebagai guru penggerak untuk mewawancarai jenengan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana jenengan mengambil sebuah keputusan. Langsung saja nggih? Nggih. Oke. Jadi pertama kami mau bertanya tentang dilema etika dan bujukan moral, di mana dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan dengan yang lainnya. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat sebuah keputusan antara benar dan juga salah. Nah, dari situ pertama kami mau menanyakan tentang bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ngoten Bu. Iya. Kembali lagi karena SD Islamic Global School itu kan termasuk sekolah yang besar. Siswanya hampir 600 lebih, gurunya juga banyak, karyawannya banyak. Tentunya ada masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika maupun dengan bujukan moral. Nah, terkait dilema etika sendiri yang benar tetapi bertentangan pastinya ada dari baik guru maupun siswa sendiri. Tuh. Oke. Terus selanjutnya bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau juga sama-sama mengandung nilai positif atau nilai kebajikan. Yang pertama tentunya kita tahu di situ ada masalah dilema etika maupun bujukan moral dari komunikasi atau dari temuan-temuan yang teridentifikasi itu tadi. Untuk dilema etika sendiri pernah terjadi dari guru bahwa mereka punya masalah itu tadi yang apa? Yang kedua tadi? Yang kedua dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya ya. Pengambilan keputusannya tentunya dibicarakan bersama, dicari duduk permasalahannya. Nah, nanti kita cari kita temukan titik solusinya itu bersama-sama yang tidak memberatkan satu dengan yang lain, yang bisa diterima seperti itu. Oke. Terus kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya jenengan lakukan ketika jenengan mau mengambil sebuah keputusan yang yang teridentifikasi terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Langkah-langkahnya yaitu tadi kita menemukan masalah itu, kemudian kita komunikasikan bersama, kemudian dicari solusinya bersama, seperti itu. Oke. Okay. Terus hal-hal apa saja yang menurut jenengan dianggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Iya. Jadi tadi jenengan kan menjelaskan langkah-langkahnya. Iya. Nah, dari langkah-langkah itu kira-kira langkah yang apa yang menurut jenengan sangat efektif dalam memutuskan sebuah keputusan? Yang efektif yaitu bijaksana dalam mengambil keputusan itu tadi. Karena kan sudah dilakukan komunikasi berdua. Jadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain itu tidak ada yang dirugikan. Tetapi kita duduk bareng mencari solusi bersama. Jadi intinya ya di komunikasi itu tadi. Oke. Terus ada nggak jenengan itu memiliki sebuah jadwal tertentu nggak dalam menyelesaikan kasus dilema etika?
Kalau jadwal tertentu sih tidak ada, karena kasus itu kan tidak harus terjadi terus menerus atau kontinu kan. Kasus itu terjadi jika masalah itu muncul. Nah, untuk jadwal penyelesaiannya ya kita sesuaikan dengan kasus yang ada saat itu gitu. Jadi ketika kasus itu muncul kita identifikasi, kemudian kita cari solusinya bersama itu sesuai dengan waktu masalah itu ada gitu. Jadi segera terselesaikan bersama itu lebih baik gitu. Untuk waktu jadwal tersendirinya nggak ada. Yang jelas jika kasus itu sudah urgent, ya itu yang harus prioritas pertama yang harus diselesaikan. Seperti itu. Jadi di mana ada kasus di situ langsung penyelesaian. Termasuk juga misalnya harus di mana lokasinya untuk menyelesaikannya itu kalau juga lokasi tidak kan itu tadi kembali lagi ke komunikasi. Kalau komunikasi itu sifatnya private, tentunya harus kita bertemu face to face. Kalau misalnya butuh bukti ada pihak lain, ya kita menghadirkan pihak lain yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kalau misalnya prosedurnya, jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah misalnya, ada nggak prosedur khusus untuk menyelesaikan masalah ini, masalah itu? Kembali lagi prosedurnya disesuaikan sesuai dengan masalah yang saat itu. Misalnya lingkup anak itu terdeteksi di kelas berapa. Tentunya yang dilibatkan itu kan dikomunikasikan dulu. Ini hanya intern anak itu sendiri atau dengan guru atau dengan orang tua. Nah itu kita cari dulu. Setelah kita ketemu, baru kita tentukan bersama-sama kapan bisanya untuk bisa berbicara tentang masalah seperti itu. Jadi yang utama didahulukan itu tadi. Baik. Nah untuk selanjutnya, jadi karena ini di sekolah nih perihal juga banyak orang, otomatis kita tidak mungkin bekerja sendiri nggih. Nah kira-kira jenengan itu ada nggak faktor-faktor yang mempermudah jenengan untuk membantu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama tentunya laporan. Adanya kasus itu kan ada yang melihat, yang mendengar, kemudian ada yang melaporkan, seperti itu. Nah di SD Islamic Global School sendiri itu ada tim humas. Tim humas itu pintu utama informasi ketika sesuatu itu ada masalah ataupun ketika tamu atau apa informasi yang dibutuhkan di SD Islamic Global School itu mesti kita arahkan ke tim humas, baik itu tamu maupun apapun, siswa bermasalah apapun. Nah baru humas itu tadi nanti menyampaikan ke kepala sekolah ada seperti ini. Nah dari situ kita perkecil lagi seperti apa masalahnya, pihak-pihak mana yang dilibatkan. Nah itu yang kita panggil. Jadi untuk tim khusus itu ya tidak ada, menyesuaikan lagi seperti kembali ke masalahnya. Masalah itu butuh yang menyelesaikan pihak mana. Tentunya ketika masalah itu muncul ya pihak-pihak yang terlibat itu yang kita panggil. Kalau lingkup kelas ya kelas, kalau lingkup guru ya guru yang bersangkutan gitu. Kalau misalnya tim butuh waka ya dengan waka, seperti itu. Oke, terima kasih. Terus terakhir nih Bu, nah dari semua yang telah jenengan sampaikan tadi terkait dengan beberapa pertanyaan saya itu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa jenengan petik dari pengalaman yang jenengan telah lalui dari tadi itu? Pembelajarannya tentunya kita yang pertama belajar sabar. Sebagai pemimpin itu sabar, kemudian bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena di sini dilema etika tentunya bertentangan antara benar dan sama-sama benar. Sedangkan kalau bujukan moral itu antara benar dan salah, yang kita harus benar dalam memutuskan keputusan. Karena keputusan nanti itu akan berdampak kepada orang banyak dan lembaga kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah sudah selesai dan terima kasih banyak. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga CGP-nya lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ngapunten mengganggu waktunya jenengan. Enggak apa-apa. Perkenalkan Bu, saya Fikri dari SD Islami Global School. Kebetulan CGP Angkatan ke-8. Ini ada tugas Bu untuk mewawancarai 2 kepala sekolah. Jadi kami kesini kedatangannya adalah untuk mewawancarai jenengan. Tugas dari CGP itu. Enggak apa-apa nggih, Bu? Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Nggih. Jadi gini, Bu. Kami diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada jenengan sebagai kepala sekolah terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral, Bu. Jadi mana dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Terus untuk bujukan moral, situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah, gitu Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu, terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral, bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah jenengan itu yang merupakan kasus tentang dilema etika ataupun bujukan moral, Bu? Terima kasih Mas apa? Fikri, Bu. Mas Fikri. Mungkin di sini bisa saya jelaskan, setiap sekolah itu memiliki dilema yang tidak sama ya. Ya, rujukan yang di sini yang bisa saya ambil adalah mengidentifikasinya itu dari beberapa evaluasi. Salah satu adalah saya sebagai penanggung jawab di sekolah itu harus tahu satu persatu tingkat kematangan dari personal, dan saya punya catatan khusus. Jadi jika ada satu dilema yang terjadi, saya mengetahui kepribadian masing-masing dari setiap personal itu untuk disesuaikan dengan kondisinya masing-masing gitu. Jadi mengidentifikasinya, kalau ada permasalahan ini kadang-kadang si A misalkan terlalu hal yang kecil bisa menjadi besar. Ada juga yang menganggap oh besar kok sederhana ternyata. Jadi dari situ dapat kita melihat dari kepribadian setiap personal. Jadi mengidentifikasi kalau saya dari kepribadian ya, karena itu akan menarik ke sikap dalam menghadapi satu tantangan, yaitu masalah. Terus yang kedua Ibu, bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai yang positif, Yang pertama harusnya diskusi memang ya. Jadi teknik diskusi itu adalah yang paling kita duduk bersama, menyelesaikannya bersama, kira-kira diukur mana yang paling urgent dan yang paling harus diselesaikan dengan permasalahan yang ada. Jadi diskusi adalah cara yang paling tepat sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, tanpa harus emosi dan sebagainya. Mungkin itu sih. Nah, yang ketiga, dalam mengambil keputusan itu, kira-kira langkah-langkah yang atau prosedur yang biasa jenengan lakukan itu seperti apa, Ibu? Pertama, saya punya setiap hari itu ada sikap yang antara hubungan sekolah dengan orang tua. Itu untuk menilai personal gurunya. Gitu ya, kita punya guru ini menyenangkan dan dari yang menilai adalah orang tua. Itu kemudian dari pengambilan setiap keputusan dalam diskusi itu juga melatar belakangi dari hal-hal yang tahapan-tahapan
yang kita bisa ambil. Jadi saya punya data dari penilaian orang tua itu seperti ini. Kemudian saya juga punya data secara pribadi dari kasus-kasus yang ada itu kan selalu. Makanya untuk menjadi seorang pimpinan itu strategi sangat penting ya. Jadi harus bisa bagaimana kita mengemas, tidak mengejas, tapi tahu kesalahannya. Wah, saya salah di sini loh, gitu. Jadi tahu salahnya dengan dirinya sendiri, gitu. Tidak harus ditegur yang bagaimana gitu ya. Terus dari langkah-langkah jenengan tadi itu, yang menurut jenengan dianggap paling efektif dalam pengambilan sebuah keputusan itu dalam kasus D5 etika itu berapa, Bu? Jadi tadi paling efektif saya kira itu diskusi ya. Dengan diskusi itu satu-satunya jalan. Jadi banyak pendapat itu bisa kita mengukur ya bagaimana simpati, empati terhadap teman, sejawat dan sebagainya itu adalah tolak ukur sih menurut saya. Nah, gini Bu, terkait dengan beberapa problem yang pastinya kan ada di sekolah gitu pastinya. Jelasnya. Nah, untuk memberikan sebuah keputusan atau menyelesaikan masalah tersebut itu apakah jenengan itu menjadwalkan untuk penyelesaiannya atau mungkin juga mempunyai tempat-tempat khusus mungkin Bu untuk menyelesaikan problemnya itu untuk mengambil sebuah keputusan itu atau pripun Bu? Yang pertama adalah saya selalu menyempatkan diri sebelum pulang itu saya harus ada masalah. Hari ini kira-kira masalahnya apa? Kemudian akhirnya ada gini. Ya berarti kita selesaikan ya. Kalau memang itu masalahnya terlalu berat gitu, kita bisa menunda, perlu pemikiran yang panjang. Tapi kalau hanya ini ada permasalahan di kelas misalkan anak-anak kok tidak bisa ini langsung itu kita pulangkan 2.15 ya. Nah 2.15 ketiga ini jagongan ceritanya ya. Jadi saling bertanya ada masalah apa hari ini, kemudian kira-kira bisa tidak diselesaikan sendiri atau bagaimana. Jadi kalau untuk yang waktu khusus memang kita sering sih menanyakan seperti kayak anak-anak misalkan kok bolos gitu lama nggak masuk, itu kan perlu harus ada kunjungan dan sebagainya, itu saya perlu tempat atau waktu yang cukup panjang. Terus selanjutnya Ibu, dalam memutuskan sebuah keputusan ada nggak Bu kira-kira seseorang yang membantu jenengan dalam mengatasi masalah misalnya, atau mungkin seseorang yang memang selalu mensupport ini kayaknya butuh deh, saya harus butuh bantuan biar semuanya terselesaikan dengan bagus misalnya. Atau mungkin saya ajalah sendirian misalnya. Enggak sih, saya adalah orang yang mudah untuk menerima saran dan kritik ya. Jadi setiap ada permasalahan apa saja, sekecil apa saja itu saya harus bercerita ya kepada teman-teman, kepada komite, sehingga hubungan saya dengan teman-teman, guru, dengan komite itu seperti saudara ya. Jika ada permasalahan apa yang berat, saya dalam posisi seperti ini, gimana? Saya juga selalu bertanya, apa yang harus saya lakukan? Gitu, tidak saya putuskan, kamu harus begini, tidak. Tapi saya lebih banyak menerima saran, kemudian kita putuskan bersama. Gitu. Terakhir gitu, terakhir. Jadi dari apa yang jenengan sampaikan tadi, yang pasti banyak pembelajaran gitu, pembelajaran yang dapat saya petik dari apa yang jenengan sampaikan itu dalam mengambil sebuah keputusan itu. Nah, kira-kira menurut jenengan ini pembelajaran yang dapat
dipetik untuk pembelajaran kehidupan saya terutama yang masih muda ini Bu ya, kira-kira apa Bu untuk kedepannya ngoten dalam mengambil sebuah keputusan karena ya dianggap dari pengalaman yang sangat kurang ngoten. Nah kira-kira pripun Bu untuk yang pembelajarannya? pertama Tenang ya. Harus tenang dalam ada permasalahan itu tidak gerusa-gerusu gitu ya. Tenang, dicermati dengan tenang, kemudian sabar karena kita menghadapi banyak karakter ya. Nah, itu tidak bisa kalau disesuaikan harus kayak kita, itu kan tidak bisa. Jadi harus tenang, sabar, mau membuka diri gitu. Jadi kita tidak ego kita yang bermain itu tidak sih. Jadi yang utama itu tadi, setiap permasalahan harus dianggap dengan tenang, jangan mudah terpancing gitu. Apalagi nanti jenengan juga arahnya akan ke sana ya. Jenengan akan menjadi pemimpin nantinya. Itu harus bisa menaungi semuanya sehingga keputusan yang diambil nanti tidak untuk sepihak, tapi untuk semua, dan itu disadari memang solusi yang terbaik. Kekecewaan dari beberapa orang pasti ada. Nah ini yang perlu kita tarik lagi, gimana kira-kira cocok enggak? Ini jadi kita perlu banyak mendengar orang lain, tidak mudah mengambil keputusan, tapi harus dicermati. Kalau saya mengambil ini, gimana dengan yang ini itu harus banyak pertimbangan sih. Jadi yang utama tenang, sabar. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih sudah memberikan jawaban yang luar biasa untuk pembelajaran saya terutama yang masih muda ini ya Bu ya. Untuk kedepannya terima kasih lagi sekali lagi. Terutama untuk waktunya Ibu mengganggu ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.